Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 IKM 2D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mini literatur review peran genetika terhadap penyakit diabetes tipe 2. Boleh di next? Baik, yang pertama, cara menentukan kata kunci. Kami menentukan kata kunci yang efektif dari pertanyaan apa saja peran dan atau fungsi genetik terhadap penyakit diabetes tipe 2 yang sudah ditentukan sebelumnya dengan beberapa tahap, mulai dari melakukan analisis pada pertanyaan dengan memahami makna dan konteks. Selanjutnya, melakukan identifikasi kata kunci yang terkait dengan topik, subjek, dan tujuan pertanyaan seperti pengaruh genetik dan diabetes tipe 2. Selain itu, juga dilakukan identifikasi istilah spesifik seperti insulin dan glukosa. Untuk mendukung pencarian artikel secara maksimal, kami juga melakukan identifikasi untuk kata kunci umum seperti resiko, faktor, dan penyebab. Mengingat artikel yang kami butuhkan berskala internasional, maka selain menggunakan bahasa Indonesia, kami juga menggunakan kata kunci tersebut dalam bahasa Inggris. Dengan itu didapatkan kata kunci yang kami gunakan, yaitu genetik, type 2 diabetes, insulin, glukos, risk factor, dan cause. Selanjutnya, strategi dalam menelusuri dan menemukan literatur. Langkah pertama yang kami lakukan untuk menelusuri dan menemukan literatur yaitu mengidentifikasi topik, tujuan, dan kebutuhan informasi dalam menyusun mini literatur review ini. Kelompok kami menggunakan basis data ilmiah dari PubMed untuk mencari literatur yang relevan dengan menggunakan kata kunci yang spesifik dan terkait dengan topik penelitian serta menggunakan filter tanggal untuk membatasi hasil pencarian ke dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Pada tahap ini, kami juga mengembangkan kata kunci dengan menggunakan sinonim atau persamaan kata. Misalnya, kata fungsi dapat dikembangkan menjadi peran, dan kata genetik dapat dikembangkan menjadi gen atau pewaris sifat. Setelah menentukan dan mengembangkan kata kunci, kemudian penulis menelusuri informasi dengan menggunakan sistem boolean logic dengan mengkombinasikan operator and dan or. Misalnya, peran or fungsi and genetik organ and diabetes tipe 2. Langkah terakhir adalah memilih dan mengevaluasi sumber informasi yang sesuai dan nantinya akan digunakan. Baik, selanjutnya untuk karakteristik literatur yang kami gunakan, dalam literatur review ini kelompok kami menggunakan 10 literatur internasional yang digunakan untuk menggali informasi tentang pertanyaan penelitian yang ingin kami selidiki. Kami menggunakan artikel-artikel yang telah diterbitkan di PubMed yang merupakan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terkait dengan genetika dan diabetes tipe 2. Cakupan penelitian dalam artikel-artikel ini meliputi studi genetik, analisis molekuler, penggunaan klinis periodontal, dan analisis statistik terkait dengan hubungan antara genetika dan diabetes tipe 2. Penelitian dalam artikel-artikel kami berfokus pada populasi tertentu, seperti individu dari wilayah Tenggara Brazil, individu dari India, Jepang, Asia Timur, transetnis, dan Eropa. Oleh karena itu, cakupan penelitiannya dapat dianggap dalam konteks kultur lokasi geografis tertentu bergantung pada populasi yang diteliti dalam masing-masing artikel. Next. Selanjutnya, untuk pertanyaan penelitian dari literatur kami, dari penelitian yang sudah dilakukan, kami mengetahui bahwa terdapat problem penelitian atau pertanyaan penelitian yang berbeda-beda dari ke-10 literatur internasional yang telah kami telaah. Artikel pertama berfokus pada varian genetik terkait dengan diabetes tipe 2 pada anak di India secara global. Sedangkan untuk artikel 2 membahas tentang apa saja faktor genetik yang berkontribusi terhadap diabetes tipe 2 pada berbagai kelompok keturunan. Artikel 3 berisi pernyataan penelitian mengenai hubungan antara varian genetik PPARG dan adanya periodontitis dan diabetes mellitus tipe 2 pada populasi Brazil.
Artikel 4 berfokus pada hubungan antara gen TCF7L2 dan resiko terkena diabetes tipe 2. Artikel 5 membahas tentang perkembangan diabetes tipe 2 yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan genetik, serta hubungan antara kerentanan diabetes mellitus tipe 2 dan varian gen LIPR. Pada artikel 6, peneliti ingin mengetahui bagaimana obesitas dan diabetes mellitus tipe 2 berkaitan erat dengan kelainan genetik. Artikel 7 membahas hubungan kausal antara status besi sistemik dan resiko diabetes tipe 2. Artikel 8 berfokus pada bagaimana gen-gen kandidat pada diabetes mellitus tipe 2 dan mekanisme potensialnya. Pada artikel 9, penulis ingin mengetahui skor resiko poligenik dapat menguraikan mekanisme terkait dengan diabetes dan komplikasinya. Kemudian yang terakhir dalam artikel 10 membahas tentang dasar genetik yang sama antara diabetes tipe 2 dan penyakit arteri perifer. Meskipun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dibahas sangat beragam, keseluruhan pertanyaan penelitian dalam artikel-artikel tersebut masih berkaitan dengan peran dan fungsi genetik terhadap penyakit diabetes tipe 2. Baik, selanjutnya yaitu informasi yang sudah kami dapatkan. Nah, berdasarkan informasi dari ke-10 literatur, beberapa konsep kunci yang teridentifikasi mengenai peran genetika terhadap penyakit diabetes tipe 2 antara lain, yang pertama yaitu varian genetik. Ditemukan varian genetik yang berhubungan dengan homeostatis glukosa, jalur insulin, dan jalur perkembangan pankreas yang mempengaruhi diabetes tipe 2. Orang Asia, termasuk India, memiliki tingkat diabetes tipe 2 yang lebih tinggi dibandingkan populasi etnis lainnya. Nah, yang kedua yaitu hubungan disfungsi sel beta dan resistensi insulin. Temuan ini memberikan wawasan tentang mekanisme genetik yang mendasari patofisiologi diabetes tipe 2. Penelitian ini mengintegrasikan hasil GWAS dengan epigenomik sel tunggal untuk menguraikan faktor yang mendorong perkembangan diabetes tipe 2 di berbagai populasi. Nah, yang ketiga genotip RS11519999GG, yaitu temuan penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara genotip tersebut dan penurunan risiko pengembangan periodontitis dalam hubungannya dengan GMT2 dibandingkan dengan genotip RS115199TT. Nah, terus yang keempat yaitu gen TCF7L2 peneliti menemukan hubungan genetik tersebut dengan risiko diabetes tipe 2, resistensi insulin, metabolisme glukosa, dan respon terapeutik terhadap obat diabetes di berbagai populasi, seperti wanita Afrika Amerika. Nah, yang kelima yaitu gen Leper, mengevaluasi hubungan antara polimorfisme gen Leper dan risiko perkembangan diabetes mellitus tipe 2. Terus yang keenam yaitu gen CD36, COL4A2, GLUL, dan ACACB. Nah, gen-gen ini secara signifikan diperkaya dalam metabolisme dan biosintesis glutamin 1, serapan glutamin astrositik, serta serapan neurotransmitter dan metabolisme dalam sel glia. Nah, yang ketujuh, pada artikel ketujuh yaitu peningkatan risiko T2D. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kausal antara peningkatan status spesies sistemik dan risiko diabetes tipe 2. Artikel yang ke-8 yaitu 6 gen. Penelitian ini mengidentifikasi 981 gen yang berbeda secara signifikan antara sampel T2DM dan normal. 6 gen kandidat utama yang teridentifikasi adalah PIK3R1, RAC1, GNG3, GNA I1, CDC42, dan ITGB1. Temuan ini menunjukkan bahwa gen-gen ini dapat menjadi target potensial untuk diagnosis dan terapi T2DM. Nah, yang ke-9 yaitu lokus. Ditemukan bahwa terdapat lokus bersifat baru yang rentan pada diabetes tipe 2 dan didominasi oleh transetnis, yaitu 319 lokus baru. Sedangkan pada Asia Timur hanya ditemukan 61 lokus baru. Nah, untuk artikel yang terakhir, artikel 10, yaitu korelasi genetik. Terdapat korelasi genetik yang kuat antara T2D dan PAD pada populasi Eropa dan Asia Timur. Keterkaitan antara berbagai konsep tersebut menunjukkan kompleksitas patogenesis diabetes tipe 2. Varian genetik tertentu dapat meningkatkan risiko T2D melalui mekanisme yang berbeda, seperti disfungsi sel beta dan resistensi insulin, yang dipengaruhi oleh faktor populasi dan interaksi gen-gen.
Penemuan ini menekankan pentingnya pendekatan personalisasi dalam diagnosis dan terapi T2D serta kebutuhan penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme molekuler yang mendasarinya. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang. Dari semua artikel yang sudah kami baca, dapat kami simpulkan bahwa rasionalisasi yang rata-rata diambil oleh para peneliti adalah untuk mendapatkan tinjauan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan indikator faktor genetik yang terkait dengan risiko diabetes tipe 2 pada berbagai kelompok populasi tertentu. Para peneliti menggunakan berbagai macam jenis penelitian, mulai dari asosiatif studi genetik genom, analisis genetik keluarga, hingga penelitian terhadap variasi genetik spesifik dalam populasi. Pendorong utama dari penelitian ini adalah keinginan untuk memahami bagaimana faktor genetik berkontribusi terhadap risiko perkembangan diabetes tipe 2. Ini penting mengingatkan diabetes tipe 2 adalah salah satu penyakit yang kronis yang paling umum dan memiliki dampak kesehatan yang signifikan secara global. Dengan memahami faktor-faktor genetik, diharapkan akan terbuka jalan untuk strategi pencegahan yang lebih efektif serta pengembangan terapi yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini juga didorong oleh strategi maupun keinginan peneliti agar dapat di masa depan yang akan datang, manusia dapat memperkecil serta mencegah terjadinya diabetes tipe 2 yang disebabkan oleh faktor genetik. Hal ini sejalan dengan tujuan medis preventif yang bertujuan mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, dengan mengetahui varian genetik yang meningkatkan risiko diabetes tipe 2, individu yang membawa varian tersebut dapat memberikan rekomendasi gaya hidup yang lebih spesifik atau di bawah pengawasan medis lebih ketat. Desain penelitian. Untuk di artikel 1, peneliti menggunakan uji statistik yang mengidentifikasi hubungan antara varian genetik tertentu dengan risiko diabetes tipe 2 dan memilih populasi studi yang beragam. Lalu di artikel 2, penelitian dalam artikel ini menggunakan Genome Wide Association Study. Lalu artikel yang ketiga itu peneliti menggunakan regresi logistik, regresi linear berganda, uji Kruskal-Wallis, uji Dunn, uji CRISPR, dan uji kesetimbangan Hardy-Weinberg. Namun di penelitian ini juga terdapat perhitungan odds ratio. Lalu di artikel 4, peneliti menggunakan desain penelitian observasional, penelitian cross-seksional, pengumpulan data retrospektif, analisis genetik dan molekuler, pengukuran klinis periodontal, dan analisis statistik. Di artikel kelima, peneliti menggunakan metodologi kasus kontrol, yakni penelitian observasional terhadap gen LEBR terkait T2DM. Selain itu, peneliti juga melakukan pendekatan yang komprehensif. Artikel 6, desain penelitian ini menggunakan analisis bioinformatika yang dilakukan secara observasional. Lalu pada artikel 7, penelitian ini menggunakan desain Mendelian randomization atau MR. Di artikel 8, desain penelitiannya bersifat observasional dengan pendekatan analisis bioinformatika. Sementara di artikel 9, penelitian menerapkan Genome Wide Association Study atau metode bebas hipotesis dalam identifikasi hubungan genetik dan sifat. Terdapat juga desain studi acak, cohort independen, dan longitudinal sampel. Dan di artikel 10, penelitian menggunakan statistik ringkasan Genome Wide Association Study dan juga mencakup analisis poligeni. Penyajian dan interpretasi data. Peneliti sebelumnya menjelaskan terlebih dahulu latar belakang yang menjabarkan akar masalah yang akan dibahas pada artikel. Setelah itu, menjelaskan penjelasan yang lebih lanjut terkait variabel yang akan diteliti dan dikelompokkan. Selanjutnya baru data itu akan dianalisis. Nah, data yang dianalisis ini menggunakan berbagai metode yang telah disesuaikan dengan variabel yang akan diuji. Lalu setelah data dianalisis, kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Nah, selain disajikan dalam bentuk tabel, juga ada beberapa artikel yang kami gunakan itu juga dianalisis. Setelah dianalisis, disajikan menggunakan grafik. Karena penyajian data menggunakan grafik ini dapat memperjelas hasil analisis yang telah diperoleh. Interpretasi data yang diperoleh dalam bahasan ini mencakup peran genetik pada diabetes tipe 2 yang dikaitkan dengan variabel lain untuk dibandingkan ataupun untuk diketahui hubungannya.
Interpretasi data juga menjabarkan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan penyakitnya. Selanjutnya, inkonsistensi. Pada 10 artikel tersebut, fokus penelitian dan metode yang digunakan berbeda-beda. Terdapat adanya inkonsistensi dan atau argumen yang bertentangan dengan beberapa artikel. Inkonsistensi ini mencakup antara hasil penelitian pada satu artikel yang sama pada artikel 4, halaman 3 bertentangan dengan halaman 6 dalam efek genetik terhadap metabolisme glukosa dan risiko penyakit diabetes tipe 2. Sedangkan halaman 7 dan halaman 8 juga menunjukkan inkonsistensi dalam tingkat pengaruh genotif terhadap respon obat antidiabetes. Selain itu, terdapat inkonsistensi artikel 7 dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan data dari UK Biobank menunjukkan bahwa homozigot pada gen HFE memiliki prevalensi yang lebih tinggi untuk diabetes tipe 2. Tapi analisis Mendelian randomization yang biasa disebut MR atau pengacangan Mendel tidak menemukan hubungan yang konsisten antara saturasi transferin secara genetik dan diabetes pada pria. Inkonsistensi seperti ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Namun, secara keseluruhan tidak ditemukan adanya hasil yang inkonsistensi atau argumen yang bertentangan antara artikel 1 dengan yang lain mengenai peran dan fungsi genetik terhadap penyakit diabetes tipe 2. Dalam semua artikel yang tercantum, sepakat memberikan informasi bahwa genetik berperan dalam penyebab penyakit diabetes tipe 2 pada seseorang. Seseorang yang memiliki riwayat keluarga penderita diabetes tipe 2 akan memiliki risiko lebih besar untuk menderita penyakit yang sama. Pada 10 artikel ini juga menyebutkan faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seperti gender, rokok, dan variasi genetik. Secara garis besar, 10 artikel tersebut memiliki konsistensi yang baik mengenai peran dan fungsi genetik terhadap penyakit diabetes tipe 2. Maka dapat disimpulkan bahwa genetik dan penyakit diabetes tipe 2 memiliki hubungan asosiasi. Hal yang perlu diuji lebih lanjut. Dari beberapa artikel yang telah kami baca, terdapat hal-hal yang dirasa perlu diuji lebih lanjut karena literatur yang dibaca memiliki bukti yang terbatas atau tidak meyakinkan, yakni, pertama, ukuran sampel yang terbatas. Kami dapat menarik kesimpulan bahwa rata-rata peneliti menggunakan ukuran sampel dari masing-masing kelompok dalam penelitian ini yang terbatas. Ukuran sampel yang kecil dapat menyebabkan bias yang tidak terhindarkan dan membatasi generalisasi hasil penelitian. Bias ini dapat muncul karena variasi genetik dan lingkungan yang tidak terwakili dengan baik dalam sampel kecil. Oleh karena itu, sangat disarankan agar peneliti di masa depan menggunakan database lain dengan jumlah skala besar yang berisi jaringan data obesitas dan atau diabetes tipe 2 dengan memperluas ukuran sampel dan menggunakan data yang lebih beragam. Peneliti dapat memperkecil timbulnya bias dan meningkatkan akurasi serta reliabilitas hasil penelitian. 2. Pengabaian faktor demografis dan biologis. Terdapat penelitian tidak mempertimbangkan serta tidak menghiraukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penelitian kasus diabetes tipe 2. Misalnya, ada peneliti yang mengabaikan variabel penting seperti usia, jenis kelamin, atau bahkan jaringan adiposa. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi signifikannya terhadap risiko dan perkembangan diabetes tipe 2. Misalnya, usia dan jenis kelamin diketahui berinteraksi dengan faktor genetik dalam cara mempengaruhi hasil kesehatan. Mengabaikan faktor-faktor ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi dan hasil yang tidak akurat. Oleh karena itu, peneliti di masa depan harus memperhitungkan dan mengontrol variabel-variabel ini untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan tepat. Nah, jadi setelah minimnya literatur yang kita lakukan, yaitu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek genetika yang berperan dalam diabetes tipe 2. Berfokus pada pentingnya memahami faktor-faktor genetik untuk diagnosis dan terapi yang lebih personalisasi. Ditemukan berbagai varian genetik yang mempengaruhi homeostatis glukosa, jalur insulin, dan perkembangan pankreas terkait diabetes tipe 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi sel beta, resistensi insulin, dan varian genetik tertentu seperti RS115199GG, TCF7L2, dan
Leper memiliki hubungan kuat dengan diabetes tipe 2. Selain itu, faktor populasi, interaksi gen-gen, serta kondisi demografis juga mempengaruhi risiko diabetes tipe 2. Berbagai metode penelitian digunakan dalam studi ini, termasuk uji statistik, GWS regresi logistik, analisis bioinformatika, dan desain Mendelian randomization. Data dalam penelitian ini dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan interpretasi. Meskipun penelitian ini menunjukkan konsistensi dalam menemukan peran genetik terhadap diabetes tipe 2, namun ternyata masih terdapat beberapa inkonsistensi, terutama terkait efek genetik TGF7L2 terhadap metabolisme glukosa dan risiko diabetes. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hal yang perlu diuji lebih lanjut, seperti ukuran sampel yang terbatas dan pengabaian faktor demografis serta biologi. Berikut adalah link dari dan juga dari artikel yang kelompok kami gunakan. Boleh di next. Ya, itu tadi adalah mini literatur review dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.